Latihan ketiga Persib Bandung di Bali semakin menunjukkan suasana yang begitu positif. Setelah beberapa hari menjalani pemusatan latihan, para pemain mulai terlihat semakin menyatu, bukan hanya dalam urusan taktik dan permainan di atas lapangan, tetapi juga dalam membangun chemistry antar pemain. Suasana latihan yang sebelumnya Lintas Persib. Grow hard about what you want to be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bali benar-benar mulai berubah menjadi Bandung. Suasana Pulau Dewata yang biasanya identik dengan nuansa wisata dan pantai, kini perlahan dipenuhi warna biru kebanggaan Persib Bandung. Bukan tanpa alasan, para bobotoh mulai melakukan away besar-besaran ke Bali untuk menyaksikan langsung perjuangan Maung Bandung dalam rangkaian pertandingan pramusim. Jalanan, tempat makan, hotel, hingga area sekitar stadion mulai terasa seperti Bandung yang dipindahkan ke Pulau Dewata. Bobotoh datang bukan hanya dari Bandung, tetapi juga dari berbagai daerah, membawa atribut, jersey, shawl, dan tentu saja suara dukungan yang membuat atmosfer Bali semakin panas. Menariknya, gelombang kedatangan bobotoh ini semakin menggila setelah muncul ajakan dari para pemain. Salah satunya datang dari Adam Alis yang secara terbuka mengajak bobotoh untuk datang langsung ke Bali. Dengan pesan sederhana namun mampu membakar semangat supporter, Adam Alis seolah memberikan sinyal bahwa kehadiran bobotoh sangat dibutuhkan oleh para pemain di lapangan. Dan benar saja, ajakan itu seperti tidak membutuhkan waktu lama untuk dijawab. Bobotoh langsung OTW. Satu persatu rombongan mulai bergerak menuju Bali, bahkan banyak yang rela menempuh perjalanan panjang demi bisa melihat langsung Persib bermain. Yang membuat situasi semakin menarik, bukan hanya pemain Persib yang ikut menggoda bobotoh. Salah satu pemain Bali United juga sempat melontarkan kalimat yang langsung menjadi bahan pembicaraan di kalangan supporter. Kalimat tersebut terdengar seperti sebuah undangan terbuka kepada bobotoh untuk datang dan memenuhi Bali. Bukannya takut atau mundur, bobotoh justru semakin tertantang. Ajakan tersebut malah seperti bensin yang disiram ke api, membuat semangat away semakin membara. Dan kini hasilnya mulai terlihat. Bali yang biasanya dipenuhi wisatawan mulai terasa berbeda ketika ribuan supporter Persib berdatangan. Jersey biru terlihat di berbagai sudut, nyanyian khas bobotoh mulai terdengar, dan atmosfer pertandingan bahkan sudah terasa jauh sebelum bola ditendang. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin beberapa titik di Bali benar-benar berubah menjadi Bandung sementara karena jumlah bobotoh yang datang begitu masif. Apalagi saat ini rasa penasaran bobotoh semakin tinggi setelah mulai bocornya gambaran starting 11 yang kemungkinan akan digunakan oleh Coach Igor Tolik. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Mariano Peralta. Pemain yang selama ini membuat bobotoh penasaran tersebut disebut-sebut berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal. Jika benar Peralta turun sebagai starter, tentu pertandingan ini akan menjadi momen yang sangat dinantikan karena bobotoh akhirnya bisa melihat secara langsung bagaimana kualitas sang pemain ketika berada di lapangan. Coach Igor sendiri tampaknya mulai menemukan komposisi yang ingin digunakannya. Persib bukan hanya datang ke Bali untuk sekedar menjalani pertandingan, tetapi juga sedang membangun fondasi baru untuk menghadapi musim yang panjang. Karena itu, setiap pertandingan menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana chemistry antar pemain, bagaimana pemain baru beradaptasi, serta seberapa efektif sistem permainan yang sedang dibangun oleh Igor. Bagi bobotoh, pertandingan di Bali pun bukan lagi sekedar laga pramusim. Ini sudah menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa dimanapun Persib bermain, dukungan mereka akan selalu mengikuti. Bandung boleh jauh, tetapi ketika Maung Bandung turun ke lapangan, bobotoh bisa membuat tempat itu terasa seperti kandang sendiri. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah bobotoh akan datang ke Bali, tetapi seberapa besar Bali akan berubah menjadi Bandung ketika pertandingan Persib dimulai. Dengan gelombang away yang terus berdatangan, ajakan Adam Alis yang langsung disambut, ditambah kode dari pemain Bali United, atmosfer pertandingan diprediksi bakal luar biasa. Bali membiru, bobotoh memenuhi Pulau Dewata, dan Maung Bandung bersiap menunjukkan taringnya.
Kalau ribuan bobotoh benar-benar memenuhi stadion nanti, jangan kaget kalau suara Persib justru terdengar lebih keras daripada suara apapun di Pulau Dewata. Karena ketika bobotoh sudah berkata OTW, satu hal yang pasti, Bali bukan lagi sekedar tempat Persib bertanding, tetapi untuk sementara waktu, Bali terasa seperti Bandung. Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Latihan ketiga Persib Bandung di Bali semakin menunjukkan suasana yang begitu positif. Setelah beberapa hari menjalani pemusatan latihan, para pemain mulai terlihat semakin menyatu, bukan hanya dalam urusan taktik dan permainan di atas lapangan, tetapi juga dalam membangun chemistry antar pemain. Suasana latihan yang sebelumnya masih terasa seperti proses adaptasi kini mulai berubah menjadi lebih cair, penuh canda, komunikasi, dan kepercayaan diri. Para pemain terlihat semakin menikmati kebersamaan mereka selama berada di Bali. Kehadiran Mark Klok juga menjadi salah satu faktor yang membuat atmosfer tim semakin hidup. Sebagai pemain yang sudah cukup lama menjadi bagian penting Persib, Klok seolah membawa energi dan rasa percaya diri tersendiri ke dalam kelompok. Komunikasinya dengan pemain-pemain lain terlihat begitu natural, sementara para pemain baru pun mulai menunjukkan keberanian untuk berinteraksi dan membangun koneksi di dalam tim. Dari sinilah chemistry yang diharapkan pelatih mulai perlahan terbentuk. Dalam unggahan Bandung Football, suasana latihan Persib juga terlihat begitu berbeda. Hampir seluruh pemain menunjukkan mood yang sangat baik. Senyum, candaan, komunikasi, hingga kerjasama di dalam latihan terlihat semakin kuat. Bahkan Ramon juga mencuri perhatian dengan gaya rambut barunya yang membuat penampilannya terlihat semakin berbeda. Hal-hal kecil seperti ini justru memperlihatkan bahwa para pemain mulai merasa nyaman dengan lingkungan tim barunya. Latihan kemudian semakin menarik ketika para pemain Persib menjalani game internal. Permainan berlangsung cukup seru dan intens. Meskipun hanya pertandingan internal, tensi para pemain terlihat begitu tinggi. Duel perebutan bola, pressing, hingga komunikasi antar pemain membuat suasana di lapangan terasa seperti pertandingan sungguhan. Ada momen ketika permainan menjadi panas, tetapi justru dari situ terlihat bagaimana para pemain mulai memiliki rasa kompetitif dan tidak ingin kehilangan tempat di dalam skuad utama. Namun di balik suasana positif Persib tersebut, ada satu kabar lain yang justru menjadi perhatian besar sepak bola Indonesia. Kali ini bukan mengenai Persib, melainkan soal regulasi kompetisi yang kembali menuai protes dari klub. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Dalam sejumlah pemberitaan dan video yang beredar di TikTok, bos Borneo FC, Dandri Dauri, menyampaikan keberatannya terhadap aturan baru mengenai kewajiban klub memiliki 2 asisten pelatih lokal berlisensi A. Dandri mempertanyakan mengapa regulasi tersebut baru disampaikan ketika kompetisi sudah semakin dekat. Kenapa baru disampaikan sekarang? Aturan seharusnya disampaikan setahun sebelumnya, bukan saat akan mulai, ujar Dandri Dauri dalam pernyataannya yang kemudian menjadi sorotan. Pernyataan tersebut langsung memunculkan perdebatan di kalangan supporter, sebab persoalan yang dipermasalahkan bukan hanya mengenai kewajiban memiliki 2 asisten pelatih lokal berlisensi A, tetapi juga mengenai waktu munculnya regulasi tersebut. Klub tentu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan staf kepelatihan, mencari pelatih yang sesuai, melakukan negosiasi, hingga memastikan seluruh persyaratan lisensi terpenuhi. Kritik terhadap perubahan regulasi yang dianggap terlalu mendadak pun kembali muncul. Banyak yang menilai klub membutuhkan kepastian sejak jauh-jauh hari agar bisa menyusun perencanaan musim dengan matang. Apalagi setiap musim muncul aturan atau penyesuaian regulasi yang berbeda, sehingga klub harus kembali beradaptasi dalam waktu yang relatif singkat. Di satu sisi, federasi dan operator kompetisi tentu memiliki alasan ketika membuat regulasi baru. Tujuannya bisa saja untuk meningkatkan kualitas kepelatihan lokal dan mendorong semakin banyak pelatih Indonesia memiliki lisensi tinggi. Namun di sisi lain, penerapan aturan juga harus mempertimbangkan kesiapan klub. Jika sebuah regulasi baru diumumkan terlalu dekat dengan dimulainya kompetisi, wajar apabila klub mempertanyakan bagaimana mereka harus menyesuaikan diri. Dan menariknya, situasi seperti ini justru memperlihatkan 2 wajah sepak bola Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Di Bali, Persib sedang membangun chemistry, memperkuat kekompakan, dan mempersiapkan tim sebaik mungkin menghadapi musim baru. Tetapi di luar lapangan, klub-klub masih harus berhadapan dengan dinamika regulasi yang terus berubah. Karena pada akhirnya, membangun sebuah tim bukan hanya tentang membeli pemain bagus atau mendatangkan pelatih berkualitas. Ada begitu banyak detail yang harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Dan ketika aturan berubah mendadak, klub tentu membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan seluruh rencana mereka.
Persib sendiri kini memilih fokus pada persiapan di Bali. Game internal, chemistry pemain, serta perkembangan taktik menjadi modal penting sebelum mereka menghadapi pertandingan berikutnya. Sementara itu persoalan regulasi kembali menjadi pekerjaan rumah bagi sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan aturan seperti ini benar-benar akan mampu meningkatkan kualitas kompetisi? Atau justru kembali membuat klub kelabakan karena regulasi datang ketika persiapan musim sudah berjalan? Yang jelas, satu hal semakin terlihat, musim baru bukan hanya akan menghadirkan persaingan sengit di atas lapangan, tetapi juga drama dan perdebatan panas di luar lapangan. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Sobat Persib, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dukungan Sobat Persib adalah nyawa dari channel ini. Sama seperti Bobotoh yang selalu setia mendukung Maung Bandung dimanapun berada. Jangan lupa like kalau videonya berasa, subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib, dan share ke sesama Sobat Persib lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena suara Bobotoh selalu jadi bahan bakar semangat kami. Persib bukan sekedar klub, tapi identitas dan kebanggaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati, satu perjuangan. Hidup Persib, Persib juara.